lomba 17 di tanggal 23 hari Sabtu besok ya, karena 17 kemarin dipakai untuk karnaval satu desa. Jadi lomba-lombanya masih belum ya, masih suasana kemerdekaan ya. Bicara tentang kemerdekaan teman-teman sekalian ya, ini saya nemu postingan ya, saya nemu quote yang sangat tersindir dan tertampar gitu ya. Siapa yang tersindir dan tertampar melihat yang saya share malam hari ini ya? Merdeka finansial adalah bebas dari utang. Setuju atau tidak? Ya, tolong ketik di kolom komentar. Apakah Anda setuju yang namanya merdeka finansial adalah bebas dari utang? Ya, gitu ya. Jadi setuju atau nggak setuju? Atau mungkin mau sharing punya utang berapa gitu? Oh nggak usah ya, jangan ya, nggak solutif kalau disebutkan jumlah hutangnya ya. Mungkin banyak dari kita hari ini lagi punya masalah utang ya, atau misalnya adakah yang alhamdulillah terbebas dari utang, tapi macannya numpuk nih di belakang gitu ya. Atau misalnya utangnya nggak ada, macannya juga ya nggak terlalu buas ya. Tapi kan gitu ya, tapi kan ya. Apalagi hari ini luar biasa ya. Tuntutan ya, tuntutan dikatakan tuntutan. Memang uang itu memang bukan segalanya gitu ya teman-teman ya. Tapi ya hari ini Segalanya. salah satu faktor juga kita tidak apa ya namanya ya, kita tidak tutup mata lah gitu ya. Kita nggak so idealis lah bahwa hari ini memang kita juga butuh yang namanya uang, kita juga butuh duit gitu ya. Nah, makanya hari ini kita melihat ya, kalau lihat fenomena hari ini tuh luar biasa. Yang namanya apa ya, pinjol ya gitu ya, namanya pinjol itu kan gampang banget ya sekarang. Yang namanya pay later juga gampang banget diakses, mau berapa aja itu langsung cair dalam hitungan menit gitu ya. Yang akhirnya jadi sebuah lingkaran ya, yang aduh ini kapan sih berhentinya gitu ya, karena kita rasanya kok dituntut terus ya. Oh, lelah banget. Satu rumah hari ini nggak cukup misalnya hanya kepala keluarganya saja yang punya penghasilan, maka berbondong-bondong deh emak-emak, istrinya, ibunya akhirnya juga ikut mencari cara supaya gimana ya supaya bisa buka keran baru, gimana ya supaya bisa nambah penghasilan, gimana ya supaya bisa ngebantu eh, finansial rumah tangga gitu ya. Ya kita tidak menutup mata. Fenomenanya realita kita hari ini, kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti kemudian orang HN itu ngomongnya duit, 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 duit gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi ya hari ini kita merdeka buat kita hari ini seorang pebisnis, seorang pengusaha atau yang baru mau belajar gitu ya. Yang baru mau belajar jadi pebisnis, yang baru mau belajar jadi pengusaha ya. Merdeka finansial bebas dari utang. Ya boleh setuju, boleh enggak gitu ya. Enggak dipaksa. Tapi saya lihat tadi di komen kayaknya setuju semua gitu ya. Wah, mudah-mudahan ini bukan jadi ajang curcol ya, tapi memang fenomena kita seperti itu hari ini. Ya, kebebasan finansial ya, ini saya dapatkan di satu akun di Instagram ya. Tadi saya lupa tuh mau nulis sumbernya ya, nanti saya cari deh. eh Belum banyak lah tahapan, banyak bentuknya yang namanya kebebasan finansial. Makanya tadi pertanyaannya adalah setuju atau tidak. Masing-masing kita mungkin punya pandangan tersendiri. Oh, buat saya eh, kemerdekaan finansial itu adalah gitu kan, misalnya bisa umroh setiap tahun misalnya, ada yang berpendapat seperti itu, sah-sah aja. Atau kemerdekaan finansial yang penting tiap pagi bisa sarapan nasi goreng deh misalnya, atau beli nasi uduk misalnya, sesimpel itu silakan aja, itu juga nggak salah, namanya juga opini ya. Kalau belum bisa memutuskan berhenti bekerja kapan saja, paling enggak nih minimal ya nggak perlu utang dan ada dana darurat, itu udah luar biasa cukup. Hari ini punya dana darurat itu langka banget. Kemarin saya dengerin salah satu podcast, eh, podcastnya itu tamu podcastnya adalah seorang
penggiat apa namanya ekonomi rumahan lah ya, orang akuntansi gitu ya, manajemen keuangan. Kemudian dikatakan data Indonesia 90% orang Indonesia tidak punya dana darurat. Wah, luar biasa gitu ya. 90% tidak punya dana darurat. Kalau ditanya dana darurat itu berapa banyak sih gitu ya. Ini sih banyak teorinya ya. Dari yang saya dengar tuh ada yang pernah menyebutkan dana darurat itu minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Ya, atau ada yang menyebutkan 12 kali pengeluaran bulanan. Ya, itu dana darurat. Ya, apakah Anda sudah punya dana darurat? Pertanyaan lagi nih. Apakah Anda sudah punya dana darurat ya? Aduh Bu, boro-boro dana darurat ya bisa buat makan besok atau bayar SPP atau emak-emak nih hari-hari bulan-bulan begini nih emak-emak nih lagi mengencangkan ikat pinggang gitu ya karena lagi bayar daftar ulang ya atau yang mau masuk sekolah baru ya. Tahun depan saya itu macanya buas teman-teman. Satu anak lulus SMA nyari kuliah, satu anak lulus SMP masuk SMA, satu anak lulus SD masuk SMP, Jadi dan kamu belum satu nyisain lagi tunggakan kamu ya, Nang. masuk ke playgroup gitu ya. Wah, jadi luar biasa ya. Dan kita tahu ya kalau mau masuk sekolah tahun depan rebutan formulirnya udah dari sekarang ya. Tesnya udah masuk bulan Oktober. Pembayaran apa namanya pembayaran DP sekolah udah dimulai akhir tahun gitu ya. Jadi ya itulah realitanya ya. Apa namanya ibu-ibu ya hari-hari gini tuh biasanya mengencangkan ikat pinggang. Tapi heran nggak sih Bu, udah ikat pinggang dikencengin tapi nggak kurus-kurus ya, gitu ya. Bercanda ya. Nah ya kalau belum bisa memutuskan ya paling nggak perlu utang. Ini udah privilege banget kalau Anda nggak punya utang dan punya dana darurat ya. Kalau masih belum bisa juga, ini, hari ini yang paling penting saat ini apa sih? Action, gitu. Karena utang nggak akan selesai kalau cuma diomongin. Utang nggak akan selesai kalau cuma dicatat, gitu ya. Utang nggak mungkin selesai kalau Anda cuma dicurhatin, dicurhatin, dicurhatin ya. Tapi harus ada apa? Harus ada action, harus ada action untuk mencari solusi gitu ya, mencari solusinya. Ya insya Allah ada solusinya ada ya. Oke, seru nih kayaknya ya di kolom komentar masih setuju, 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 setuju sekali, setuju banget, setuju pakai banget gitu ya. Masya Allah ya. Nah, kalau saya geser slide-nya ke slide ini, wah, coba teman-teman, ayah, bunda, kawan-kawan HNI sekalian, kalau lihat slide ini tuh, apalagi lihat yang nomor 12 ya, ya, apalagi kalau lihat apa namanya yang nomor 12 nih, wah, kayaknya kelar deh Bu urusan utang saya dan dana darurat gitu. Kalau jadi LED Platinum 300 juta per bulan. Waduh ya. Itu apa namanya kayaknya apakah dengan jadi Platinum Anda sudah bisa merdeka secara finansial tadi gitu ya, nggak punya utang dan punya dana darurat, punya simpenan, begitu anak perlu masuk ke sekolah, uangnya ready, begitu pengen umroh sekeluarga uangnya ready, begitu anak udah 12 tahun mau daftar haji barengan sekeluarga uangnya ready gitu ya. Kira-kira sudah menjadi solusi bukan belum tuh gitu ya. Nah, ini milestone sukses bisnis di HNI. Memang saya tampilkan dulu di awal ya supaya teman-teman tadi nggak ngedrop banget sama 2 slide yang saya tampilkan di awal gitu ya. Aduh, ini baru buka slide udah ngomongin utang ya. Baru buka slide awal materinya udah di apa namanya udah dicubit-cubit gitu ya. Udah ngomongin kemerdekaan finansial yang hari ini kayaknya kok sulit banget ya kemerdekaan finansial buat kita. Ya, jadi ini adalah peluang ya. Ini ada peluang di HNI. Syaratnya tadi satu ya. Hari ini teman-teman, yuk kita action bareng, yuk cari solusi. Ya, kalau hari ini kita merasa masih belum merdeka finansial kita,
Yuk cari yuk solusinya gitu. Ayo gerak yuk, yuk action yuk gitu. Ya, jangan hanya berpangku tangan, berangan-angan dan berharap semuanya selesai begitu saja gitu ya. Enggak begitu cara kerjanya ya. Apalagi di agama kita ya, sangat-sangat banget didorong yang namanya berikhtiar gitu ya, berusaha itu kan didorong banget. Nah, ini saya menginformasikan barangkali ada teman-teman yang belum tahu gitu ya, apa sih peluang yang ada di HNI gitu ya. Ini sekilas ya, sekilas karena bukan ini yang mau saya bahas, saya hanya mau lewat sekilas aja. Oke, teman-teman sekalian, tadi bicara tentang financial freedom, ya, bicara tentang kebebasan finansial. Do you want financial freedom? Kamu mau nggak punya kebebasan finansial? Tadi kemerdekaan kita, ya. Ada satu, ini saya ambil dari satu, eh beliau punya kelas apa namanya? Punya kelas online, jualan e-book juga, jualan pelatihan juga, gitu ya. Saya ambil dari blognya, ya dia merangkum kalau Anda mau punya financial freedom ya maka lakukan opsional 6 hal ini gitu ya, lakukan opsional 6 hal ini. Yang pertama ya teman-teman sekalian ya, yuk kita lihat bareng-bareng ya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperoleh kebebasan finansial atau kemerdekaan finansial. Yang pertama, save 50% of your income, menabung ya, nabung separuh dari income. Pertanyaan saya, cukup nggak? Gitu ya. Pertanyaan saya, cukup nggak? Gitu ya. Aduh, Bu, ini sehari-hari ya yang saya dengar gitu ya, yang saya dengar sehari-hari boro-boro mau nabung ya. Yang ada mah gitu gaji nggak cukup ya, gajian numpang lewat. Tapi ya alhamdulillah ya kalau numpang lewat gitu ya, ada yang lewat gitu daripada nggak ada yang lewat sama sekali gitu kan, kita tetap bersyukur lah. Ya, mau nabung 50% dari penghasilan kita. Oh, suara saya kurang keras. Kurang keras ya suara saya. Saya udah pakai jilbab merah putih dan teriak-teriak sendirian nih. Jelas kok, Nih. Bu. Jelas Jelas. ya? Oke. Jelas, Bu. Jelas. Oke, Jelas. Merdeka. Mungkin di sananya Jelas, Bu, udah jelas. Oh jelas. ya, Bapak atau Ibu, mungkin kalau yang putus-putus, yang nggak jelas, Sinyal. mungkin sinyal. Silakan keluar rumah atau naik atas genteng untuk dapat sinyal yang oke. Ya, jadi hari ini kita mau pakai opsi pertama, saya 50% income kita yang masuk, entah itu hari ini kita masih mungkin, kalau ibu-ibu mungkin ada suaminya masih kerja kantoran, punya gaji setiap bulan, ya. Apakah mungkin gaji tersebut dipotong 50%, yang dipakai untuk operasional hanya 50%, 50%-nya ditabung, di saving. Mungkin nggak tuh gitu ya, ya saya nggak tahu ya. Kebanyakan sih gitu ya, kebanyakan dari kita hari ini masih merasa sangat berat. Jangankan 50% Bu Oni, saya nggak ada yang bersisa untuk ditabung misal. Gitu ya. Karena habis semuanya, bahkan defisit, bahkan kurang. Oke, berarti ini bukan menjadi opsi kita. Kita nggak bisa ke sini. Ya. Kemudian yang kedua, practice a high income skill. Ya, berlatih untuk punya income yang lebih besar, ya. Maksudnya gini, eh kalau hari ini kita belum masuk ke ngomongin bisnis ya, kita belum masuk ke ngomongin bisnis, masih prolog ya, masih prolog ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, masih prolog. Eh, kalau kita hari ini masih mengerjakan hal-hal tanpa bermaksud merendahkan apapun pekerjaannya ya teman-teman ya, bukan. Tapi kan ini kita memang sedang bicara tentang future ya, tentang masa depan. eh Kita terbiasa melakukan hal-hal pekerjaan yang low income, yang income-nya sedikit ya. Diminta untuk berlatih mengerjakan skill atau upgrade skill kita supaya kita menempati pekerjaan-pekerjaan yang punya income-nya itu naik atau lebih tinggi gitu ya. Pertanyaannya adalah hari ini gitu ya,
kita bicara tentang pekerjaan yang punya income tinggi, ya. Kok kayaknya nyari pekerjaan itu lapangan pekerjaan, jangankan kita deh yang hari ini yang punya pekerjaan, yang belum punya pekerjaan saja hari ini tuh sudah jadi PR, ya, sedang menunggu lapangan pekerjaan baru, ya, PHK di mana-mana. Kebenaran saya di Cikarang Bapak Ibu, ya, jadi sangat familiar kalau ada pabrik yang tutup gitu ya. Ada pabrik yang tutup, ada PHK massal ya. Jadi udah biasa kita di sini, oh nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Ada demo gitu di kawasan yang nggak bisa keluar dari Cikarang gitu. Jadi seperti itu ya. Mau berlatih untuk punya pekerjaan yang income-nya tinggi, ada faktor usia, ada faktor modal untuk belajar, dan ada faktor apa? Kesempatannya itu sendiri gitu ya, kesempatan dan peluangnya itu gitu. Apakah memungkinkan dengan situasi hari ini kita mencari pekerjaan yang bisa punya gaji lebih besar gitu ya, dengan apa namanya, dengan kondisi situasional yang hari ini ya PR lah ya yang namanya lapangan pekerjaan. Oke, kemudian yang ketiga, opsi yang ketiga adalah invest in real estate. Waduh gitu ya. Diminta untuk invest di properti. Ya, invest di properti. Eh ini saya menyampaikan cuman menurut ini saya ya, cara pandang saya yang sangat pasti masih sangat minimal banget ya. Kalau mau dibedah satu-satu ini kan ada ilmunya sendiri ya dan ada ahlinya masing-masing di bidangnya. Ya, invest di real estate, invest di properti hari ini. Ayo Bu, Pak, gitu ya, invest di properti. Properti berapa sih harganya? Ada nggak sih properti yang harganya 3 juta gitu ya atau 5 juta? Kayaknya hampir-hampir nggak ada ya. Berapa ya properti ya? Cikarang rumah yang apa namanya, rumah yang 60 meter persegi aja hari ini kalau di wilayah saya tuh udah harganya udah di atas 600 gitu ya, 600 juta. Ya, hari ini kalau kita diminta untuk invest di properti, tidak semua orang kemudian bisa melakukan hal ini ya. Silakan, ini opsional bagi yang punya kemampuan di situ. Tapi ada satu teori juga yang saya pernah dengar ya, teori tentang finansial di di akhir zaman ya, menuju akhir zaman, malah properti tidak terlalu disarankan sebagai aset gitu ya hari ini ya. Walau alam ya, saya cuma dengar aja gitu ya. Jadi hari ini teman-teman apakah punya opsi untuk invest di dunia properti gitu ya? Atau teman-teman punya saya punya rumah banyak, punya kontrakan banyak pintu gitu ya. Ya kalau memang punya, Anda mewarisi, alhamdulillah ya, itu bisa bisa menjadi salah satu opsi Anda menjadi orang yang punya financial freedom ya. Kemudian yang berikutnya adalah invest in stocks gitu ya. Saham ya, invest saham. Ya, ada yang suka ini beli saham gitu ya, jual beli saham atau bisnis saham ya. Itu juga salah satu opsi katanya gitu ya untuk financial freedom. Tapi saya sih nggak punya pengalaman ya. Tapi yang saya tahu ada ilmunya juga gitu ya, ada ilmunya juga dan banyak opsinya juga dan memang harus upgrade banget ya wawasannya tentang tentang dunia saham ini gitu ya. Nah, atau yang keempat gitu ya, yang kelima dan yang keenam ya, yang kelima adalah start a business ya, mulailah sebuah bisnis atau have a side hustle, punya penghasilan sampingan, punya penghasilan tambahan, punya pekerjaan sampingan gitu ya. Nah, mungkin kalau di circle saya gitu ya, circle yang saya sering ketemu gitu ya, pilihan yang tadi tuh menabung 50% atau punya skill untuk punya pekerjaan lebih tinggi lagi gajinya atau invest di properti, invest di saham, ini nggak jadi opsi. Ya, kebanyakan hari ini yang menjadi opsi adalah start a business sama have side hustle gitu ya. Bangun bisnis sama punya penghasilan tambahan ya atau punya pekerjaan tambahan. Yang bekerja biasanya tuh yang bekerja gitu ya
Terus kalau Sabtu Ahadnya itu sambil eh, apa ojek online gitu ya, taksi online ya misalnya seperti itu. Itu tuh penghasilan tambahan atau yang ibu-ibunya mungkin dagang atau punya toko atau apa ya itu namanya penghasilan tambahan ya. Start a bisnis ya. Jadi em, punya bisnis ya. Silakan opsinya yang mana? Ya. Kalau kalau circle saya tadi saya bilang ya adalah mereka yang memilih bisnis sama penghasilan tambahan. Nah, inilah yang menjadi peluang hari ini HNI hadir di tengah-tengah kita memberikan peluang, memberikan kesempatan untuk kita punya at least setidaknya gitu ya kita punya harapan untuk kita juga bisa menjadi orang-orang yang merdeka secara finansial ya. Kita menjadi orang-orang yang financial freedom tadi gitu. Nggak yang aduh udah aku udah nggak punya harapan, udah nggak bisa semua. Aku memang terlahir sebagai orang yang miskin. Aku memang terlahir sebagai orang yang gagal. Udah nggak ada lagi yang bisa aku lakukan gitu ya. Ternyata enggak ya ada HNI. Ya, ada HNI yang ada hadir di tengah-tengah kita. Teman-teman hari ini yang punya berapa orang nih ya? Punya 400 orang di sini Anda adalah agen HNI, berarti Anda punya peluang untuk menjadi orang-orang yang dengan financial freedom. Ya. Atau hari ini teman-teman di antara 400 orang mungkin ada yang belum jadi agen HNI gitu ya. Ada yang jadi agen HNI-nya masih iseng-iseng, masih main-main gitu ya. Nah, mudah-mudahan setelah malam ini teman-teman bisa menimbang lagi, bisa berpikir ulang lagi bahwa HNI punya peluang memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang-orang yang punya kebebasan finansial ya. Gimana caranya? Oke, caranya kita kenalin dulu ya. Kita kuatin dulu keyakinan kita. Karena bulan Agustus ini bulan kemerdekaan, mungkin hari ini kita berjuangnya nggak pakai bambu runcing lagi ya, sama pakai senjata ya. Penjajahnya udah pergi katanya dari Indonesia, dari negara kita ya. Tapi hari ini sebenarnya musuh terberat kita siapa sih teman-teman gitu ya. Sebenarnya musuh terberat kita tuh sehari-hari tuh sebenarnya dijajahnya tuh sama siapa sih gitu ya. Sebenarnya sama mental kita sendiri ya nggak sih gitu ya. Ya nggak sih, sama mental menunda-nunda, sama mental yang nggak mau belajar, sama mental yang antar dulu deh, mental yang ngerasa mental pesimis gitu. Itu enggak sih sebenarnya penjajah kita itu ya hari ini ya, pesimis, ah begini nggak bisa, ah udahlah dia emang udah nggak mau gabung, ah udahlah aku kayaknya emang nggak bisa deh di bisnis ini, ah aku mah memang kayaknya udah nggak cocok deh di sini gitu ya. Ego kita, nafsu kita gitu ya, cita-cita jadi orang kaya, jadi financial freedom ya, tapi action sehari-harinya cuma rebahan gitu ya, nonton drakor ya. Itu kan bentuk penjajahan sebenarnya yang kita hadapi ya. Jadi nggak usah jauh-jauh lah ngomongin penjajahan itu ya. Ya memang sudah lewat gitu masanya gitu ya. Kita tidak lagi menghadapi penjajahan yang dari luar diri kita. Justru bisa jadi ya hari ini kita dijajah dengan rasa malas kita, dengan rasa pesimis kita, dengan rasa tidak percaya dirinya kita gitu ya. Dengan rasa dengan sikap karakter menyia-nyiakan apa yang sudah Allah kasih gitu kepada kita. Ya Allah alam bisa jadi itu gitu ya. Itu sih apa namanya pandangan saya ya. Baik, teman-teman sekalian, bicara tentang bulan Agustus, bicara tentang kemerdekaan. Sebenarnya hari ini tadi saya bilang kita dalam rangka meyakinkan diri kita gitu ya. Saya baca kita semua lah ya baca kalau lihat media sosial tahun ini tuh luar biasa ya. Agustusan kita tuh ah males ah Agustusan gitu ya. Ah males ah aku Agustusan aku nggak semangat nih gitu. Apa namanya ditarik pajak gitu ya, gitu ya Pak Lili ya. Ya. Aduh nggak semangat nih Agustusan begini begitu gitu ya. Kayaknya kondisi negara nggak stabil apa segala macam. Tapi kan eh, di luar itu semua ya hari ini kan tentang bagaimana kita meyakinkan diri ya bahwa apa seberat apapun kondisi yang kita hadapi sebenarnya apa sih harapan itu masih ada dan harapan itu selalu ada ya selama Allah masih kasih kita kesempatan hidup di dunia berarti solusi itu masih ada itu aja dulu deh
meyakinkan, menguatkan keyakinan. Nah, materi kita malam ini sebenarnya lebih kepada menguatkan keyakinan kita. Apa benar? Apa iya sih gitu ya? HNI ini memang bisa ngasih harapan. Apa iya HNI ini punya peluang ya? Yuk coba kita tengok ya. Ada eh, materi ya, ini materi lama ya. Tapi yang namanya menguatkan keyakinan itu nggak harus dari materi baru. Justru menguatkan keyakinan itu bicara tentang materi lama yang kita apa namanya yang kita dalami lagi, barangkali insightfulnya itu baru kita temukan sekarang meskipun ini materi lama ya. 7 kriteria bisnis yang dicari orang saat ini dan masa yang akan datang. Materi ini sudah ada, saya itu tahun 2025 ini saya genap 10 tahun jadi LED di HNI ya. Karena jadi LED saya 2015 dengan ID saya itu 2015. Ya, jadi 10 tahun materi 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini masih relate banget. Ini masih materi yang bagus banget, materi yang memang kita butuhkan dan materi yang kita butuhkan untuk kita ngajak orang lain, kita cerita gitu ya ke orang lain. Pertama ya, ini saya coba satu-satu ya. Modal kecil tapi bukan bisnis kecil-kecilan. Catet ya. Modalnya kecil tapi bukan eh, bisnis yang kecil-kecilan. Ya. Apa buktinya? Ini bukan bisnis yang kecil-kecilan. Buktinya adalah tadi peluang penghasilan yang ditawarkan oleh HNI main-main ya, nggak main-main ya. Bapak Ibu, teman-teman yang suaranya hilang timbul ya, sepertinya itu jaringan di tempatnya masing-masing. Silakan ya, cari posisi yang oke gitu ya. Ya, jadi teman-teman modal kecil tapi bukan bisnis kecil-kecilan. Kenapa berani bilang eh, ini bukan bisnis kecil-kecilan? Karena memang realitanya ini bisnis bukan bisnis kecil-kecilan. Hari ini teman-teman ada kurang lebih 500 orang agen HNI yang punya bonus bulanan itu di atas 10 juta rupiah. Ya, itu ada 500 orang, banyak banget yang sudah membuktikan teman-teman di atas 10 juta rupiah per bulan. Ya, atau kalau Prime itu ada berapa orang ya? Ada 200 orang gitu ya, ada 200 di antara 500 orang separuhnya itu bonusnya di atas 30-40 juta rupiah ke atas. Ya. Dan dari 200 orang ada kurang lebih 20-an orang yang bonusnya hari ini di atas 100 juta, 200 juta rupiah gitu ya, 100 juta rupiah gitu ya. Sudah ada orang-orang yang membuktikan gitu dan itu real ya. Itu real nggak main-main dan bukan hanya dapat sebulan habis itu hilang lagi gitu ya, enggak. Tapi selama cara kerjanya benar, selama memang ngikutin support system yang memang ada di HNI, ya insya Allah ini real semua ya. Jadi modalnya kecil. Berapa sih modalnya? Kalau bicara modal ya di HNI, modal gabung berapa sih jadi agen HNI? 10.000 ya, murah banget. 30.000, sekarang 30.000 sudah nggak terlalu ramai ya, karena orang sudah cenderung semuanya serba digital, nggak lagi nyetak kartu, nggak lagi punya buku fisik gitu ya, tapi bukunya sekarang sudah digital, kartu pun sudah, kartu diskon pun juga sudah digital gitu ya. Jadi modalnya kecil gitu ya, tapi bukan bisnis yang kecil-kecilan. Ada peluang, ada hasil yang real banget teman-teman bisa dapatkan. Ya, bisnis yang modalnya kecil, fleksibilitasnya tinggi, gitu, ya, fleksibilitasnya tinggi. Proses belajarnya juga cepat, ya. Kenapa? Ya karena modalnya sesimpel itu, nggak perlu Anda apa namanya menguras tabungan untuk punya bisnis, untuk membangun bisnis di HNI. Atau Anda bahkan nggak perlu ngantri di ATM untuk ngeluarin modal bisnis ya. Saya selalu bilang kalau sama emak-emak itu barangkali cukup merogoh kantong, bahkan nggak perlu buka dompet ya, nggak perlu buka dompet untuk
buka bisnis di HNI ya, nggak perlu ya, cukup rogoh kantong, barangkali ada kembalian beli ikan tadi pagi di pasar ya, beli sayur ya, itu sudah punya modal yang cukup untuk jadi agen HNI. Ya, bisnis dengan modal kecil membuat Anda mandiri. Kenapa mandiri? Anda nggak perlu ngutang. Tuh. Hari ini berapa banyak sih ya orang di luar sana kepengen punya bisnis, tergiur dengan bisnis A, B, C, D dengan modal belasan, puluhan, ratusan, tapi nggak punya, akhirnya apa? Minjem. Akhirnya apa? Ngajuin KTA. Akhirnya pinjol. Aduh, kalau bicara pinjol mah udah eh, ini ya, apa namanya, delete lah, pinjol itu bukan solusi ya, itu masalah, mendatangkan masalah. Punya modal bisnis tapi ngutang teman-teman, ya itu luar biasa, berat banget gitu ya, berat banget. Apalagi kalau masih baru pemula. Kalau dari podcast yang saya dengar ya, dari yang saya baca, pebisnis-pebisnis, pengusaha-pengusaha besar itu menyarankan buat para pemula, buat para perintis bisnis itu nggak usah dulu deh memproduksi barang gitu ya, atau yang modalnya gede-gedean dulu, nggak usah dulu deh gitu. Tapi yang diminta hari ini, bisnis yang menjanjikan hari ini adalah bisnis yang apa? Yang modalnya Anda bisa mandiri dan target pertama Anda adalah bangun pasar. Ya, bangun pasar, teknik marketing. Oh, sebentar, laptop saya mau mau ini nih, mau mati. Bentar ya. Oke, ya. Jadi dengan modal kecil di sebuah bisnis itu buat Anda mandiri dan Anda nggak tergantung, Anda nggak apa namanya, nggak harus ngutang dulu. Bahkan jadi stokis di HNI juga Anda nggak harus ngutang dulu. Kalau belum bisa jadi stokis ya udah, jangan jadi stokis gitu ya. Kalau belum bisa jadi stokis, belum punya 5 juta. Saya pun memulai sama Pak Firly waktu itu juga, waktu awal memulai bisnis di HNI ini nggak punya duit 5 juta dan nggak bisa jadi stokis. Dan kita memulai tidak dengan jadi stokis, tapi kita mengajak orang-orang yang memang punya kemampuan, ya, punya uang lebih, punya uang budget 5 juta untuk jadi stokis, itu kita ajak jadi stokis di HNI. Ya, jadi dan itu sangat bisa. Dan modal yang kecil ini, percaya atau nggak percaya, membangun kepercayaan diri. Ya, membangun kepercayaan diri kita. Oh, saya bisa. Oh, pengen ngebuktiin, ah bener nggak nih kata mentor-mentor HNI bahwa dengan modal yang kecil ini memang benar-benar bisa menjadi penghasilan, mungkin awalnya penghasilan tambahan. Dulu saya pun dengan suami juga masih menjadi penghasilan tambahan gitu ya, pemasukan sampingan dulu HNI, sampai akhirnya nggak butuh waktu lama. Waktu itu kita cuman butuh waktu kurang dari 6 bulan, akhirnya menjadikan HNI sebagai pemasukan utama. Alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Hanya 6 bulan kurang deh HN itu sebagai penghasilan tambahan. Karena ya buktinya sudah ada gitu ya, udah terbukti, 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 why not gitu ya. Kita nggak mau menyia-nyiakan peluang yang datang, ya udah Bismillah kita jadikan HNI sebagai penghasilan utama. Ya Alhamdulillah sampai hari ini. Ya, jadi membangun kepercayaan, kepercayaan diri teman-teman ya, dengan modal yang kecil, bangun kepercayaan diri. Anda bikin bisnis itu modalin diri sendiri, enggak apa namanya, enggak ngutang dari orang lain gitu ya, enggak tergantung dari orang lain, dan enggak dibebankan tiap bulan itu ada apa namanya, ada tanggungan ya, ayo bayar bayar cicilan utang kemarin modal bisnis, enggak perlu sampai kayak gitu ya. Kemudian teman-teman ya, bicara tentang yang kedua ya, karakter yang kedua ya, bisnis idaman. Tadi bisnis pertama, apa namanya, karakter pertama sebuah bisnis adalah modal kecil, tapi bukan bisnis kecil-kecilan. Ini bisa jadi bisa dikatakan sebagai faktor utama dan faktor pertama orang memutuskan mau punya bisnis atau menunda punya bisnis. Pasti modal. Bu, mau nggak punya bisnis? Mau. Pak, mau nggak punya bisnis? Mau. Kenapa belum mulai? Ya, saya nggak ada modalnya, Bu. Gitu. Ya, saya belum punya modal, Mbak. Gitu.
Karena memang mindset kita yang namanya bisnis itu perlu menguras dompet dan menguras rekening. Akhirnya apa? Kebanyakan dari kita akhirnya nggak action-action. Karena apa? Nungguin punya duit puluhan juta untuk buka bisnis. Ya, jadi kan kayak pertanyaan gini loh, telur dulu atau ayam dulu? Itu ya, telur dulu atau ayam dulu? Ya, punya duit dulu baru bisnis atau bisnis dulu untuk punya duit? Ayo, yang mana dulu? Ayo, gitu ya. Kalau di HNI, ya, kalau di HNI semuanya bisa. Ya, kalau Anda hari ini termasuk orang-orang yang nggak punya duit dan pengen nyari duit, oke, kerjain bisnis di HNI. Atau hari ini Anda punya duit banyak ya, ayo lipat gandakan gitu ya, bangun pemberdayaan, sebar manfaat buat banyak orang lewat lewat HNI. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bicara modal ini adalah faktor pertama dan faktor utama biasanya menentukan orang bergerak cepat untuk membuka bisnisnya atau menunda. Yang kedua ya tentang resiko ya. Bicara tentang resiko. Kalau pakai teori marketing bisnis nggak ada ya, para ahli di bidang bisnis itu nggak mau dibilang ada bisnis yang tidak ada resikonya, itu mereka nggak mau gitu ya. Kenapa? Karena teorinya setiap apa namanya, setiap usaha, setiap bisnis itu pasti punya resiko ya. Nggak mungkin dihilangkan gitu ya. Resiko usaha itu nggak mungkin dihilangkan, selalu pasti ada resikonya. Oke, kita hari ini bicara tentang resiko karena modal tadi gitu ya. Kalau bicara bisnis yang modalnya puluhan juta, belasan juta, bahkan ratusan juta. Yes, pasti. Of course, itu punya resiko yang tinggi. Apa sih resikonya? Kehilangan seluruh modal. Kan itu ya yang ditakutkan. Apa resiko yang paling ditakutin dari sebuah memulai bisnis? Takut kehilangan seluruh modal yang sudah ditanam, gitu ya. Takut kehilangan seluruh modal yang sudah diinvest. Itu kan resikonya. Oke, sekarang kita balik lagi tengok HNI. Apa sih resiko terbesar Anda kehilangan 10.000 rupiah? Ya, karena kan gabung HNI murah banget ya, cuma 10.000 rupiah. Apa sih resikonya Anda kehilangan 10.000 rupiah? Tuh, apa sampai harus kemudian disita gitu mobilnya, rumahnya disita karena apa? Oh, bisnisnya rugi. Berapa modalnya? 10.000 gitu ya. Enggak. Ya. Tapi saya mau bicara kalau memang tidak boleh dikatakan resiko itu nol atau zero risk, ya resiko yang timbul ke kita tuh lebih kepada apa ya? Mental karakter. Ya, Anda siap memulai bisnis, memulai usaha, Anda siap untuk memasarkan, kan begitu ya? Memulai bisnis, memulai usaha, Anda siap untuk memarketingkan. Nah, ya, marketing ataupun menawarkan atau bahasa kita mengajak, merekrut gitu ya, itu memang ada resikonya. Resikonya apa sih? Anda dikatain orang gitu ya. Resikonya itu diremehin, resikonya itu diledekin, resikonya itu udah bawa barang berat-berat tapi nggak ada yang beli. Mungkin itu kali ya, lebih kepada mental dan karakter. Tapi secara nilai rupiah modal yang kita keluarkan, boleh kita bilang zero risk atau tidak ada resikonya. Ya, resikonya 10.000 rupiah bolehlah kita abaikan gitu ya, menjadi nol ya, seperti itu ya. Oke, kemudian faktor yang ketiga, ya, yang membuat sebuah bisnis itu menjadi idaman adalah ya bisnis tersebut tidak mengganggu aktivitas rutin. Ya, tidak mengganggu aktivitas. Karena tadi kita kita pahami bersama ya, eh, pengen punya financial freedom dengan cara membangun bisnis atau menjadikan bisnis yang dibangun sebagai penghasilan sampingan. Artinya hari ini mungkin banyak dari kita hari ini sudah punya aktivitas pekerjaan sebelumnya. Silakan ya, silakan kalau mau dilanjutkan. Nggak apa-apa, tidak dilarang gitu ya. Jadi HNI itu tadi pagi saya prospek kayak pagi-pagi banget tuh ya, prospek ibu-ibu gitu ya, lewat WhatsApp ya. Dia baru tahu kalau ternyata jadi agen HN itu nggak harus ditarget jualannya dan nggak harus jualan banget gitu ya. Saya bisa Bu.
jadi member HNI karena cuman pengen beli susu kambing buat anak saya. Oh bisa banget. Saya nggak harus jualan, Bu. Oh nggak harus jualan. Udah ngomong panjang lebar. Endingnya, ujungnya, sebelum saya nganter nyiapin anak sekolah gitu ya, ujungnya dia bilang, tapi kalau gabung HNI, saya mau ikut jualan ya Bu, gitu ya. Ujungnya dia sendiri menawarkan diri untuk mau jualan gitu ya. Nah, jadi banyak dari kita hari ini mungkin sudah bekerja ya. Kalau teman-teman mau lihat profil-profil leader-leader hebat di HNI, itu luar biasa. Ada yang hari ini masih menjadi apa namanya guru ya, ada yang menjadi ASN, ada yang menjadi wah macem-macem deh pokoknya ya. Dan itu jalan ya, HNI-nya jalan, pekerjaannya jalan, aktivitas sebelumnya jalan, tapi bisnis di HNI juga jalan. Kenapa? Salah satu yang menjadi idaman orang mau membangun bisnis adalah tidak mengganggu aktivitas rutin. Saya masih fokus Bu sama pekerjaan utama saya. Silahkan gitu. Karena apa? HHN ini bisa dikerjakan di mana saja. Kita tidak mematok sebuah tempat untuk menjadi toko kita. Nah, ini yang membedakan gitu ya dengan bisnis konvensional di luar sana ya, dengan bisnis yang lain gitu ya. Kita tidak mematok, oh HN itu punya halal mart di halaman rumah. Oh HN itu punya halal mart di ruko gitu ya, di pinggir jalan. Enggak, teman-teman, enggak. Kita ini didoktrin bahwa toko kita ada di mulut dan di jari jemari kita kan gitu ya. Jadi artinya apa? Tokonya ngikut terus kemanapun. Makanya apa? Tidak mengganggu aktivitas rutin. Bahkan orang yang paling sibuk sekalipun di HNI ya. Siapa ya kira-kira orang paling sibuk dia ini? Orang paling sibuk dengan pekerjaan lainnya pun hari ini bisa jadi leader di HNI. Bisa punya penghasilan yang luar biasa. Bahkan setahu saya nih gitu ya, ada juga teman-teman leader hari ini yang penghasilan HNI-nya tuh malah lebih besar daripada pekerjaan utamanya gitu ya. Bonus HNI-nya malah lebih besar daripada pekerjaan utamanya. Itu banyak banget terjadi. Ya. Dan kenapa jangan mengganggu aktivitas rutin dulu, mengurangi stres ya, punya pendapatan tambahan dan fleksibel, geraknya fleksibel. Ya Bu, saya masih ngajar misalnya di sekolah. Wah, cocok banget jadi leader HNI. Banyak banget Bapak Ibu guru nih yang memilih HNI sebagai bisnis sampingannya. Gitu. Karena kalau nggak bisnis sampingan HNI, pasti punya bisnis sampingan yang lain deh gitu ya. Bu, saya masih kerja kantoran nih. Bu, saya masih kalau di Cikarang sini ya ada shift satu, shift 2, shift 3 gitu ya. Shift satu sampai sore, shift 2 itu dari sore sampai tengah malam atau shift 3 dari tengah malam sampai pagi gitu misalnya. Ya, nggak masalah gitu ya, tidak mengganggu aktivitas rutin. Terutama karena saya emak-emak gitu ya, banyak jaringan juga mama dan secara umum di HNI 70-80% penggeraknya juga ibu-ibu gitu ya, mama tidak mengganggu juga aktivitas rutin kita sebagai ibu-ibu ya. Pekerjaan utama kita adalah di rumah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tapi tetap bisa juga berpenghasilan, tapi tetap bisa juga memberdayakan ibu-ibu yang lain gitu ya. Bisa juga ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas. Ini nih yang jadi idaman juga orang mau nyari bisnis. Kebanyakan belum mulai bisnis bukan masalah modal, bukan masalah resiko, tapi karena apa? Nggak punya waktu. Bu, saya pengen, tapi waktunya kapan ya saya ngerjainnya? Gitu. Karena pikiran konvensionalnya adalah ngerjain bisnis itu adalah saya buka toko kue, saya harus nongkrong jagain toko kue tersebut gitu. Ya, saya buka warung kelontong berarti saya harus nungguin warung tersebut gitu. Kenyataannya bisnis kita nggak seperti itu gitu ya. Bisnis kita ada bisnis jemput bola ya, dan kita bisa membuka toko kita dimanapun kita berada, sama siapapun, kapanpun, dimanapun, gitu ya. Itu apa namanya bisa ngerjain HNI, jadi nggak mengganggu aktivitas rutin. Ya, kemudian faktor yang berikutnya ya, bisnis yang menjadi idaman ya, modal barangkali udah punya gitu, modal waktu bisa jadi mungkin waktunya sudah disediakan tapi masih belum mulai juga bisnisnya. Kenapa? Saya bingung Bu mau jualan apa. Pernah nggak ketemu yang kayak gitu? Atau mungkin teman-teman ada di posisi seperti itu ya, kepengen bisnis tapi bingung jualan apa. Akhirnya apa? Banyak ibu-ibu yang akhirnya palu gada.
Palu Gada, tau nggak Palu Gada ya? Apa lu mau gua ada gitu kan ya. Jualan karpet HO, jualan panci iya, jualan herbal hayu gitu kan. Semuanya ada ya, semuanya ada ya. Eh, bagusnya begitu atau fokus di satu gitu ya? Ya jawabannya bisa relatif ya teman-teman ya. Apa lu mau gua ada itu jawabannya bisa relatif. Ya tapi hari ini kalau HNI teman-teman nggak perlu lagi mikirin masalah produk gitu. Ya, kenapa? Karena produknya sudah ada. Harganya murah tapi bukan produk murahan. Ya, harga murah itu punya daya tarik tersendiri. Apa? Terjangkau, harga yang terjangkau. Oke, saya tahu nih teman-teman pertanyaan berikutnya apa nih kalau saya bilang harga produk HNI murah gitu ya. Dipatahkan dengan Bu, tapi banyak yang nggak mau, bilangnya katanya HNI mahal gitu ya. Maka lihat faktor yang kedua, ya lihat poin yang kedua, ya harga murah tapi bukan produk murahan teman-teman, gitu ya. Bukan produk murahan artinya apa? Produk kita punya kualitas dan kualitas produk kita adalah kualitas premium. HNI sudah memposisikan perusahaan yang menyediakan produk-produk harian rumahan dengan kualitas yang premium. Artinya kualitas premium ini punya apa ya namanya? Punya keuntungan tersendiri buat kita sebagai distributor. Kita bisa membangun building trust, kita bisa membangun kepercayaan ya dengan customer kita, dengan agen-agen kita, dengan mitra-mitra kita itu lebih kuat lagi. Kenapa? Karena memang kita nggak main-main sama kualitas. Ya, itu kalau di ibu-ibu saya senang banget sama demo greenwash. Ya, deterjen pintar ya greenwash. Wah, itu luar biasa. Karena memang ada udah pernah tahu kan ya demo greenwash ya. Kalau belum pernah lihat demo greenwash nanti buka deh di YouTube ya. Karena bener-bener itu produknya langsung bicara gitu. Dengan produk saingan deterjen yang lain itu langsung dalam hitungan detik menit gitu ya langsung kelihatan betapa dengan produk yang berkualitas tinggi kita bisa mengikat customer kita lebih lekat lagi gitu, punya daya tarik dan melekat kuat. Wah, itu kan udah keren banget. Karena hari ini orang gagal di sebuah bisnis bukan, mohon maaf, bukan karena bodoh, nggak punya ilmunya, atau nggak punya modalnya, bukan. Tapi apa? Sulit memarketingkan produknya, pasarnya belum terbentuk gitu. Produknya bagus, kualitasnya premium, tapi mungkin dijualnya konvensional, maka tidak terbentuk yang namanya loyal market. Tapi kita di HNI hari ini bisnis kita adalah mengikat agen-agen consumer kita menjadi loyal market. Dan itu yang menarik sekali teman-teman. Ya, harga produk murah tapi bukan murahan ini juga menjadi strategi jangka panjang. Jadi teman-teman bayangin ya, yang kita apa namanya yang kita jual di HN itu adalah produk-produk harian seperti pasta gigi, deterjen, sabun. Yang mana produk-produk kayak gini nih, produk harian, kebutuhan pokok, habis beli lagi, habis beli lagi, pakai habis beli lagi, pakai habis beli lagi. Terus menerus ya, dari generasi ke generasi. Mungkin harga produknya pasta gigi yang terbaru kan murah banget itu ya 5.000 ya yang travel pack ya 5.000 rupiah gitu ya mungkin kecil banget lu kapan kayaknya jualin produk ya sekecil itu, bukan bukan harga produknya tapi apa, tapi jumlah volumenya ya. Dan itulah paradigma bisnis itu kita tidak menghitung selisih marginnya, tapi yang kita pertimbangkan ada volumenya, meluas, 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 dan meluas. Ya, coba deh teman-teman ya, eh, punya target yang agak liar dikit gitu. Nggak usah muluk-muluk deh. Saya pastikan satu kelurahan saya pasta giginya PGH semua, misalnya gitu. Wah, itu udah berapa poin tuh dari situ gitu ya. Itu jangan-jangan Anda udah bisa jadi LED pakai pasta gigi ya. Hanya memastikan satu kelurahan tidak ada satupun rumah yang tidak pakai pasta gigi HNI misalnya gitu ya. Wah, itu luar biasa ya. Jadi itu ya teman-teman ya harga produk murah tapi bukan produk murahan ya. Kemudian, nah ini yang paling mahal banget harganya, yaitu mentor bisnis. Ya, modal.
Barangkali ada yang punya modal ratusan juta, ada gitu di antara kita gitu ya. Ada yang punya tempatnya oke, punya ruko nganggur gitu di pinggir jalan, punya karyawan banyak ya. Tapi yang mahal dari yang mahal itu adalah apa? Mentor bisnis teman-teman ya. Dan teman-teman bisa cek gitu ya kalau di luar itu ngikut eh, sebuah komunitas bisnis yang dia menawarkan ada mentor bisnisnya itu pasti berbayar deh gitu ya, nggak ada yang nggak berbayar ya. Dan kenapa sih kita harus punya, kalau kita mau terjun di dunia bisnis emang perlu pakai mentor ya. Sekarang banyak loh podcast-podcast tentang bisnis yang simpel-simpel yang sederhana, teman-teman bisa dengerin deh, bisa ikutin deh. Itu mereka benar-benar yang merintis bisnis gitu ya, sejak awal emang nyari mentor gitu, dan sadar diri aku nggak bisa memulai bisnis tanpa mentor. Aku nggak bisa kayak gelap aja gitu ya, nggak ada yang bimbing gitu ya, nggak ada yang ngasih gambaran, nggak ada yang ngasih wawasan ya. Jadi mentor bisnis ini gunanya apa? Banyak banget ya, bimbingan, dukungan, motivasi ya. Karena teman-teman, kita panas nih ketika lagi ikut kelas bisnis. Kita panas ketika lagi mendengarkan motivasi dari top leader kita gitu, atau dari motivator-motivator. Wah, kita tergerak gitu, kita terinfluence, kita terpengaruhi gitu sama kata-katanya. Kemudian kita jadi semangat. Tapi kan kita nggak ketemu setiap hari sama si motivator tersebut gitu ya. Malam ini deh misalnya kita ngobras bareng, ya kan kita nggak ketemu tiap hari gitu kan. Tapi kalau punya mentor bisnis sendiri, itu siap 24 jam ya. Siap nggak di 24 jam nih? Ada LED nggak di sini ya? Kayaknya LED suka siap 24 jam gitu ya. Jangan-jangan ngigonya aja HNI gitu ya, ngejawabin pertanyaan mitra gitu ya. Jadi bimbingan, dukungan, motivasi. Kemudian apa? Pengalaman, wawasan. Jadi mentor itu tempat sharing gitu ya. Tempat sharing yang eh, dia udah duluan di HNI gitu ya. Antara mentor sama mitra kita tuh nggak bisa, oh udah pasti yang pinter tuh mentornya gitu, nggak juga loh sebenarnya. Nanti teman-teman coba deh rasakan sering sharing ya sama mentornya, nanti bener-bener vibes-nya itu memang rasanya tuh memang kayak partner bisnis gitu, bukan kayak guru dan murid ya. Karena bisa jadi mentor itu belajar juga dari mitra gitu ya, mentor. Dan saya banyak belajar banget dari mitra-mitra saya, banyak banget saya belajar dari mitra-mitra saya ya. Eh, jadi benar-benar tempat sharing lah gitu, dan itu kita perlu dalam membangun bisnis, kita perlu banget sharing. Teman-teman nggak bisa, aduh aku kalau begini gimana ya, kok kalau ada pertanyaan customer seperti ini aku jawabnya apa ya, kalau ada yang nanya begini bagaimana ya strategi jawabnya. Itu nggak akan ketemu jawabannya kecuali Anda dapat sharing dari mentor-mentor bisnis gitu. Sama yang paling apa ya namanya? Yang paling penting lagi punya mentor bisnis itu apa sih? Saya nyebutnya identify blind spot. Jadi setiap kita punya titik buta. Ya. Setiap kita ada bagian yang kita nggak bisa ngelihat. Coba deh teman-teman, bisa nggak melihat bagian kepala bagian belakang tanpa cermin? Bisa nggak? Cermin kan bantuan ya? Nggak bisa. Anda ngelihat telinga Anda sendiri gitu bisa nggak? Kan nggak bisa ya. Kita punya blind spot. Setiap kita punya blind spot. Ya, makanya kita perlu orang lain untuk membantu kita. Makanya kita perlu spion kalau kita lagi nyetir gitu ya. Kita perlu cermin ketika kita mau dandan misalnya. Kita perlu bantuan gitu ya. Untuk melihat titik yang kita nggak bisa lihat. Nah, kekuatan kita, kelemahan kita, ya ada orang yang ngebantuin. Bu, ayo Bu, saya yakin Ibu pasti bisa. Tuh, coba Ibu kan, gitu ya. Ibu udah punya kenalan banyak banget nih di perumahan ini. Itu kekuatan loh Bu, gitu. Pernah nggak teman-teman ada hal-hal yang baru ngeh itu ketika dikasih tahu sama mentornya, gitu ya. Sebelumnya nggak sadar, sebelumnya nggak ngeh, tapi begitu diinfokan sama mentornya baru ngeh, oh iya ya. Saya bisa punya 200 daftar nama karena dibimbing sama mentor saya. Tadinya rasanya kayaknya blank. Apa iya saya bisa nulis 200 daftar nama gitu kan? Gitu. Ternyata begitu dibimbing sama mentor, oh ternyata saya bisa menuliskan 50 nama dalam hanya waktu 5 menit misalnya. Gitu ya. Itu
mengidentifikasi apa kekuatan kita dan kelemahan kita gitu ya. Itu butuh bantuan mentor kita, nggak bisa sendirian ya. Sama pasti memperluas relasi ya kalau dengan mentor kita. Kemudian hari gini teman-teman ya, hari yang penuh dengan era modern ini nggak mungkin kita berkutat di bisnis yang nggak punya teknologi yang canggih. Ya, no, 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 no gitu ya. Hari ini semuanya serba canggih, serba digitalisasi. Ya, alhamdulillah bersyukur banget di HNI kita difasilitasin dengan teknologi yang canggih, teman-teman. Ya, ya fiturnya banyak banget ya. Yang pasti saya nggak keburu ya mau dibahas di sini ya. HNI.id ya, Halmol hari ini yang sedang di apa namanya yang sedang dicakepin lagi ya Halmol, kita mau ada Halmol, HNI.id, konsep affiliate, fitur-fitur AVO kita, CRM kita, PSA, banyak banget teman-teman ya, terlampau banyak difasilitasin sama HNI untuk urusan teknologi canggih. Ya, kalau kita gabung di sebuah komunitas bisnis yang mohon maaf masih belum go digital, itu kayaknya cepet tiarap deh, gitu ya. Akan cepet tiarap itu. Karena sekarang apa-apa digital ya. Anda mau beli mobil aja udah bisa pakai satu jari ya, cuma pakai jempol aja klik udah kebeli gitu ya barang-barangnya hari ini ya. Kayak alhamdulillah hari ini HNI memfasilitasi kita semua. Teman-teman yang belum tahu cara buka AVO, HSIS, segera hubungin mentornya ya. Karena itu fiturnya banyak banget dan keren-keren, canggih banget. Ya. Dan terakhir adalah bisnis yang sangat diidam-idamkan, bisnis yang apa? Yang dia cepet banget meluasnya, kayak cendawan, kayak jamur ya. Hujan semalaman, paginya kita langsung lihat jamur banyak banget tumbuh, jamur banyak banget ya. Scalable and duplicable. Scalable ini meluas ya. Scalable ini cepat meluas, duplicable ini dia gampang ditiru ya, gampang ditiru. Dan ini eh, bisnis itu kan bicara tentang buka cabang, buka cabang, buka cabang, buka cabang. Perluas, 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 perluas. Ya, jadi bisnis itu bukan tentang margin gede, margin gede, margin gede, margin gede. Enggak. Tapi bisnis itu buka cabang, buka cabang, buka cabang, buka cabang. Maka teman-teman bisa lihat ya, mereka yang berhasil itu yang mereka punya banyak cabang di mana-mana gitu ya. Kenapa cepat meluas? Karena mudah diduplikasi. Karena mudah diduplikasi, akhirnya bisa cepat meluas gitu ya. Bayangkan kalau misalnya HNI modal untuk gabung di HNI misalnya harganya eh, 3 juta misalnya. Kayaknya nggak cepat meluas deh gitu ya. Karena sedikit banget orang yang di prospek pertama kali langsung closing dengan 3 juta gitu. Tapi hari ini HNI gabungnya Rp10.000, makanya akhirnya apa? Cepet banget gitu ketemu emak-emak di pasar, ketemu anak SMA, ketemu anak-anak kuliahan yang lagi ngomongin cuan, 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 cuan gitu ya. Kita tawarin HNI, mereka langsung gabung saat itu juga. Kenapa? 10.000, 10.000, Rp10.000. Dan teman-teman harus harus paham ya bahwa HNI ini bisnisnya adalah bisnis network marketing. Jadi ya, semua yang kita rekrut mitra kita itu adalah cabang kita, teman-teman. Ya, jadi semudah itu buka cabang di HNI. Semudah itu punya cabang di HNI. Kalau teman-teman hari ini levelnya misalnya sudah eksekutif director, gitu ya, sudah eksekutif director, ya berarti kan setidaknya teman-teman punya berapa tuh? Punya 18 cabang yang aktif gitu ya. Wah, itu kalau di bisnis konvensional punya 18 cabang yang aktif, effort banget gitu. Ngeluarin modal lagi ya, bayar karyawan, nyari tempat ya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau di HNI, insya Allah ya. Dan gimana HNI bisa scalable dan duplicable? Tadi tuh modalnya murah, harga produknya murah tapi bukan murahan, modalnya kecil gitu ya. Ada gangguan teknis di pintu luar ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Bisa scalable dan bisa duplicable karena apa? Karena tadi modalnya kecil, produknya murah, kemudian tidak mengganggu aktivitas rutin dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian,
Ini waktunya sudah habis ya. Waktunya 12 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan ya, silakan teman-teman ya nanti kalau masih ada waktunya nanti bisa dijawab ya. Jadi teman-teman ya setidaknya itu hal-hal gitu ya, hal-hal yang hari ini bisa membuat kita berusaha. Jadi gini, tidak menjanjikan gitu ya, tidak menjanjikan dan tidak menjamin gitu ya. Saya hari ini sebagai pemateri gitu ya, Pak Lili hari ini sebagai host atau mentor teman-teman sekalipun yang LED, pastinya tidak bisa menjanjikan atau menjamin kesuksesan Anda di HNI gitu ya. Nggak ada yang bisa apa namanya menjamin atau menjanjikan. Tapi kita sharing bahwa ada peluang, kita sharing bahwa ada harapan loh di sini gitu ya. Ada peluang, ada harapan di HNI. Jadi minimal kita nggak mati harapan lah gitu ya. Minimal kita nggak putus asa, minimal kita nggak pesimis. Ada loh yang bisa kita kerjakan di sini gitu ya bersama HNI. Ada yang bisa kita kerjakan gitu ya. Yuk bareng-bareng coba belajar lagi ikhtiar aja. Yang penting apa? Action gitu ya. Yang penting action, yang penting action ya. Mungkin itu eh, bisa sesi tanya jawab ya Pak Lili ya. Tadi saya eh, Ya, Bu. dibilangnya katanya ada sesi tanya jawab. Oke, Masya Allah. Baik Bu Leoni, terima kasih banyak ya, luar biasa ya teman-teman. Tadi materinya sangat detail ya, sangat dijelaskan secara mendasar, bahkan dari awal dikasih dulu prolognya ya, sehingga insya Allah ya, jadi kita tidak ada alasan lagi untuk menolak menjalankan bisnis HMI ya. Nah baik nih Bu, ada pertanyaan dari teman-teman di chat ya. Izin tanya Ibu, bisakah sukses di HMI tanpa melakukan home sharing? Ya, pertanyaan pertama. Kedua, mentor saya luar biasa. Oh itu berarti satu Bu, pertanyaannya nih, baru satu Bu. Mungkin langsung Oke, jawab aja ya Bu ya. Nah, dari Bu Sri Wahyuni, bisakah kita sukses di HNI tanpa melakukan home sharing? Ya, Eh, jadi ibu ya, ibu bapak ya, tadi ya, kenapa saya memang selalu balikin dulu mindset ya. Di HNI ini kita bisnisnya bisnis apa sih gitu ya. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman pahami ya ketika mau mencoba untuk menseriusi bisnis di HNI, teman-teman harus paham bahwa HNI ini bisnisnya adalah bisnis network marketing ya, teman-teman ya. Bisnis yang membangun jaringan gitu ya, teman-teman ya. Bisnis bukan HNI ini teman-teman bukan jualan kopi, teman-teman bukan jualan apa namanya, bukan jualan minyak MHS, teman-teman bukan jualan eh, apa namanya susu kambing gitu, bukan. Tapi teman-teman di HNI itu adalah sedang berbisnis jaringan. Ya, teman-teman berbisnis jaringan di HNI. Ini pahami dulu ya, teman-teman ya. Maka kalau saya mau sukses di HNI, apa yang harus saya lakukan? Sukses bisnis itu kan berarti Anda harus punya aset banyak ya dan produktif, kuantitatif banyak ya dan kualitatif produktif. Nggak cuma banyak tapi juga produktif ya. Yang namanya sukses bisnis dimanapun, nggak cuma di HNI, itu terukurnya dengan aset banyak dan asetnya produktif gitu ya teman-teman. Nah, kalau di HNI, aset kita apa? Kalau di HNI aset kita adalah mitra. Nih teman-teman ya, di HNI aset bisnis kita adalah mitra, jaringan kita. Itu aset kita. Ya. Gimana supaya mitra kita supaya banyak? Ya. Gimana banyakin mitra? Banyakin mitra itu teman-teman dengan PCA, rekrut ya, dimanapun, buka tokonya, buka mulutnya, buka jari jemarinya, banyak yang gabung, itu banyakin aset.
Tapi aset banyak saja, Bu, tolong diulang. Apanya ini yang diulang? Ya, aset banyak saja tidak cukup, Bu. Gitu ya. Aset banyak aja nggak cukup ya. Bu, saya udah punya mitra 30 orang. Tapi kok saya bonusnya cuma 100.000 gitu ya. Saya pernah tuh ditanya begitu sama mitra ya. Bukan mitra saya deh gitu ya. Ditanya ya sama agen HNI. Katanya cuma butuh 24 mitra. Ini saya udah punya 30 tapi kok bonus saya masih kecil. Yang kedua, tidak cuma banyak, tapi juga produktif. Nah, supaya membuat aset kita produktif, gimana caranya? Di sini nih, kita butuh yang namanya pembinaan. Betul ya, Bu? Karena ingat, aset kita mitra. Mitra ini manusia. Manusia ini perlu dibina. Punya ego, punya nafsu, punya akal, punya perasaan, gitu. Bukan robot. Kalau robot enak, Bu, kita setel. Ya, ibu-ibu punya robot yang buat nyapu ngepel nggak? Tekan aja, jebret, nanti dia nyapu ngepel. Ibu-ibu nyuci pakai mesin cuci nggak? Pencet aja, nanti dia nyuci sendiri, nanti dia mati sendiri kan begitu ya. Tapi aset kita adalah mitra, mitra kita manusia. Kalau dia mau berkembang, kalau asetnya mau berkembang, maka kita perlu pembinaan, harus dibina, harus dibentuk gitu ya Bu ya. Harus dibina, harus dibentuk. Dan pembinaan di kita, kita sebutnya namanya home sharing, pertemuan-pertemuan. Baik itu online, seperti malam ini kita online ya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke nih, gitu kan ya online. Baik itu offline, gitu ya, baik itu offline, datang ke rumah buat pertemuan rumahan, baik itu event. Kalau event itu pertemuannya lebih besar lagi gitu ya, mungkin ratusan orang. Tapi kalau HS itu di rumah-rumah dimanapun lah, satu orang, dua orang itu berjalan. Bahkan cuma seorang, cuma dua orang itu berjalan. Kenapa? Karena sedang membina gitu. Jadi kalau ditanya mungkin nggak sukses nggak pakai home sharing, saya agak bingung pakai cara yang mana gitu. Karena eh, sukses kita di bisnis itu ketika aset kita banyak dan produktif. Dan produktif itu nggak lain harus dibina gitu Bu. Ya, dan pembinaan yang paling murah, yang paling mudah itu adalah dengan home sharing. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi home sharing gimana? Kalau ada satu materi kita namanya strategi jodoh ya, jantung ya. Jadi dikatakan home sharing itu adalah jantungnya bisnis kita Bu. Ya, kalau ibu bisnisnya mau sehat, jantungnya harus pastikan sehat. Yaitu apa? Home sharingnya harus berjalan. Kalau home sharing tidak berjalan, itu sama seperti ibu tidak memompa jantung bisnisnya. Kalau jantungnya tidak dipompa, kira-kira apa yang terjadi? Di end gitu ya. Itu ya Bu, mudah-mudahan eh, menjawab ya. Eh, Semangat ya Bu, home sharing. Mudah kok home sharing ya. Nanti silakan lihat materi-materi tentang home sharing. Baik ya, eh, Ibu ya Bu Cape tadi mudah-mudahan ya tadi bisa menjawab ya dari jawaban dari Bu Leoni ya Pak, menjelaskan. terima kasih Leoni. Iya, Bu. Ada lagi Pak Ya. Lili? Langsung nah lagi Bu bagaimana tip follow up mitra, terus bagaimana cara apa ngajak mitra supaya mau dibina gitu. Ini mungkin jawaban yang satu yang sama lah ya. Oh iya iya, oke. Ini saya ada yang kelewat nih. Saya jawab dulu ya, Bu. Bu, saya habis ini kuliah. Apa Oh, bakal terganggu kalau misal kuliah sama bisnis saya? Oh, enggak banget dong. Tidak terganggu sama sekali. Kemarin saya di Lubuk Linggau itu eh, apa namanya ketemu sama mahasiswa banyak banget ya, dan ada dari segitu banyak mahasiswa ada yang mau aktif ya. Ada yang sudah levelnya senior manager 1 bulan tuh jadi senior manager gitu ya, ada eksekutif director ya dan lain-lain. Jadi artinya tadi ya, salah satu poin dari 7 karakter idaman bisnis itu kan tidak mengganggu aktivitas rutin ya. Dan Bapak Ibu sekalian ya, saya, Pak Firly, Pak Tomida, Bu Nur Hayati Abbas itu orang-orang yang memulai bisnis ketika masih di bangku kuliah ya, sama Mbak Salsa gitu ya, itu
Kita waktu itu malah ngerjain HN ini memang bermulanya sejak kuliah, waktu itu belum nikah gitu ya, masih mahasiswa kere semua nggak punya duit. Dari situ mulainya gitu. Jadi tidak mengganggu sama sekali. Bahkan justru apa namanya, punya peluang besar banget kalau hari ini ada teman-teman yang masih kuliah terus ngembangin HNI-nya semasa masih kuliah. Ada teman mahasiswa, ada dosen, ya ada macam-macam banget ya. Hari ini saya juga lagi memotivasi anak-anak saya yang lagi kuliah nih ya untuk bisa ngerjain HNI juga. Itu ya Bu Mbak Atik ya, tadi Mbak Atik. Kemudian Atik, oh ya. tips follow up mitra ya, tips follow up mitra sama supaya mitra mau dibina ya. Jadi teman-teman gini, tips follow up mitra, eh kalau follow up ada satu materi tersendiri ya. Nanti silakan dicari-cari lihat materinya. Saya jawab cuma dengan cepat ya. Jadi follow up ini teman-teman harus tahu apa sih kebutuhan mitra kita. Kita tahu dulu apa kebutuhan dia, apa need-nya dia ya. Apakah dia hanya butuh produk? Apakah dia butuh duit dari HNI? Apakah dia hanya butuh produk di HNI? Atau mungkin apakah dia cuma butuh komunitas doang di HNI? Gabung tuh hanya karena punya komunitas yang positif gitu ya? Atau status gitu ya. Dia hanya status saja, sebagai butuh status aja, bukan pengangguran gitu misalnya ya. Jadi teman-teman tahu dulu supaya teman-teman tidak tidak salah memberikan apa ya, tidak salah memberikan pancingan gitu ya. Orang yang gabung di HNI itu hanya perlu produk, nggak usah dulu diujlok-ujlok dengan materi bisnis. Ya sudah, sampaikan aja semua produk tok gitu ya, ngomongnya produk aja. Bu, ini ada produk baru loh, Pen Away, keren banget ini testimoninya bla 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 bla. Bu, ibu biasanya minum ini ya susu kambing yang Etawa ya. Cobain deh Bu susu kambing yang Hania Gold Milk gitu. Jadi kalau dia butuh produk, kita serangnya dengan produk ya. Atau dia butuhnya duit gitu ya. Dia maunya duit. Jangan sampai dia butuh duit, Anda nggak ngasih follow up tentang cara-cara bisnis gitu di HNI. Bahkan AVO aja nggak diinfokan bagaimana cara aktivasinya, jangan gitu. Berarti di-upgrade. Oh, ini orang butuh duit nih di HNI. Oke, Bu, Ibu mau nggak penghasilan Ibu jadi 3 juta sebulan di HNI? Gitu. Nih caranya nih Bu, begini, begini, begini gitu ya. Atau dia hanya perlu komunitas, misalnya perlu status di HNI, ya udah rangkul. Bu, besok ada event loh Bu di HNI, ketemu sama 300 agen HNI di Tegal misalnya. Minggu depan saya ke Tegal. Ada 300 agen HNI di Tegal nih Bu, ketemu nih Bu gitu ya. Ayo Bu datang Bu, biar ngumpul-ngumpul nih sama agen HNI di satu kota, satu kabupaten gitu. Jadi pahami dulu need-nya mitra kita apa gitu ya. Terus kemudian gimana caranya supaya mitra mau dibina, Bu, gitu ya. Mitra mau atau tidak mau dibina ya. Mau atau tidak mau dibina ya. Itu kita jangan maksain gini loh. Bu, mitra saya belum mau dibina nih. Pokoknya dia harus saya bina gitu. Tadi ibu pahami dulu need-nya apa. Jangan-jangan dia maunya duit tapi ibu cekokinya hanya dengan info produk, info produk, info produk. Akhirnya dia ngerasa, ah, gue nggak dapet nih gitu. Atau dia cuman mau produk yang bagus di HNI, tapi ibu selalu nyekokinnya dengan strategi jodoh, dengan PCA, bikin daftar nama. Dia ngerasa nggak, ah merasa tertekan deh kayaknya di HNI. Aku cuman pengen MHS, aku cuman pengen apa namanya sabun kolagen yang keren itu gitu. Ya, bisa jadi mitra kita tidak mau dibina karena kita kurang tepat membidik follow up dia. Itu bisa jadi ya, kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ya bisa jadi juga mitra kita memang belum mau dibina dan kita nggak bisa maksain, Bu. Ya, jangan paksain mitra yang nggak mau dibina, dipaksa untuk dibina. Itu kalau prinsip saya. Mungkin nanti kalau dengan leader-leader yang lain punya punya pandangan masing-masing. Tapi kalau saya, kalau dia belum mau dibina, ya saya nggak akan bina. Kenapa? Karena saya akan capek. Ibarat saya dorong-dorong tembok yang belum mau bergerak, jadi nggak akan bergerak.
Lebih baik energi yang saya miliki, waktu yang saya miliki, saya rekrut yang lain, terus saya mencari orang-orang yang memang mau ngetim bareng. Jadi gitu, Bu. Ya, kebanyakan kita terpaku hanya dengan mitra yang sudah ada. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya kita stuck. Begitu kita stuck, omset kita nggak naik, bonus kita nggak naik. Lama-lama kita akan lelah, gitu. Gitu ya Bu Sri ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kalau mitra-mitra kita belum mau dibina, Ibu perbanyak lagi rekrutmennya Bu. Ya, terus mencari karena tim solid itu ibarat emas intan berlian Bu. Perlu dicari di kedalaman-kedalaman. Dan itu kerja-kerja kita. Enjoy aja ngerjainnya. Gitu ya. Semuanya tentang proses kok. Oke, kemudian apa lagi nih Bu? Gimana? Saya baca deh Pak Pak Oh Lili. iya, Bu. Lanjut, Bu. Bu, bagaimana jawaban bila yang kita tawarkan mengatakan sudah tua dan tidak cari uang lagi dan merasa punya warung kue, kewalahan bila ada orderan walaupun sudah punya pegawai 5. Berarti ini orang yang sama nggak ya? Sudah tua dan tidak cari uang lagi. Ibu kalau udah tua ya jangan dipaksa PCA. Gitu ya. Ya udah Bu, kenalin deh. Boleh nggak saya presentasi kalau Ibu lagi ada arisan keluarga? Atau bisa nggak Bu, saya dipertemukan dengan anak Ibu atau dengan cucu Ibu, Bapak gitu. Ya, jadi cari keluarganya ya atau Bu, kira-kira Ibu ada nggak keluarga atau tetangga kenalan yang mungkin bisa mau ngetim barang untuk ngerjain barang-barang yang cocok lah sama bisnis ini Bu gitu. Ya, dia sudah tua, nggak cari uang lagi. Ya, ibu nggak usah paksa orang dia nggak mau uang lagi. Ya, tadi itu, ya ke sini nih. Berarti dia nggak nyari duit. Oke, kalau gitu apa? Udah tawarkan produk aja. Bu, ini gamat loh Bu ya. Untuk suplemen kalsium di usia senja gitu ya. Bu, ini apa namanya kopi kesehatan. Pak, ini kopi kesehatan. Silakan tawarin produk aja gitu ya. Sambil cari peluang untuk mungkin ketemu cucunya, ketemu anaknya gitu ya. Atau ketemu komunitasnya ya. Jangan dipaksa. Merasa punya warung kue kewalahan. Nah, apalagi dia sudah punya bisnis. Ya, jadi teman-teman gini. Kalau mitra kita udah punya bisnis, kita jangan terlalu hard selling banget kalau dia belum menunjukkan sinyal mau ngerjain HNI. Khawatir nanti dia jadi ilfeel sama kita. Tahu ya ilfeel dia jadi hilang feeling gitu sama kita. Ya, jadi dia punya apa kewalahan pegawainya 5. Kita kan nggak tahu apakah ini, mohon maaf ya, apakah ini cuman alasan doang gitu ya ataukah memang kita memang nggak tahu emang dia mungkin barangkali memang benar-benar sudah kewalahan gitu ya meskipun pegawai ada 5 repeat ordernya mungkin tinggi toko kuenya ya kita nggak tahu gitu ya tapi artinya kan berarti kan memang dari yang kita lihat dari luarnya orang ini masih belum tune in banget sama bisnis HNI ya sudah Anda follow up jangan tentang duitnya berarti tentang produknya aja. Oh, ibu punya warung kue ya, Bu? Wih, luar biasa gitu ya. Berarti harus masih ini dong, Bu ya, masih perlu vitalitas tinggi dong ya untuk ngurusin warung, Bu, gitu. Udah nih MHS, kopi kesehatan, ada Gamat, spirulina gitu ya, Bu ya. Jadi tadi apa yang dibutuhkan sama sama mitra kita gitu ya. Maaf Bu mau tanya kalau pembinaan itu materi pertama yang cocok apa dan harus eh, Pak Hidayat ya materi pembinaan yang paling cocok adalah nih kalau saya ya pembinaan pertama kali pasti saya pakai materi ini 6 langkah memulai bisnis HNI 6 langkah awal memulai bisnis HNI nanti silakan dicari deh ada kok materinya banyak minta sama mentornya 6 langkah awal memulai bisnis HNI itu dari aktivasi AVO ya ke si PCA jadi manajer ya stokis menjadi pembelajar komitmen untuk menjadi pembelajar cepat dan cepat-cepat belajar itu biasanya saya pembinaan pertama itu 6 langkah awal namanya juga langkah awal ya itu ada di ini ada di mana namanya ada di kartu ya ada di card holder tuh bagian belakang. Berapa kali pertemuan dalam 1 bulan kalau teoritisnya
gitu ya, teoritisnya home sharing itu minimal 2 kali sepekan ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Berarti 1 bulan 8 kali ya. Tapi ya nanti silakan disesuaikan aja. Ya jalan aja dulu. Nanti kita bisa bisa dapet ininya. Kita bisa dapet celahnya. Oh harus harus gini. Oh dapet nih aku celahnya nih pagi, siang, sore, malam gitu kan. Berapa kali? Itu nggak paten ya. Bisa jadi seminggu setiap hari gitu kan. Home sharingnya terbaik gitu ya. Bu, gimana caranya biar mitra tertarik hadir HS itu ya? Silakan teman-teman bisa pakai bahasa-bahasa yang menarik ya, jangan pakai bahasa yang terlalu formal ya. Itu ada tuh di materi BSC ya. Jangan terlalu formal bahasanya, pakai bahasa-bahasa yang seru-seruan, tapi bukan bohong ya. Ayo hadir, kita akan makan-makan bareng gitu kan ya. Ayo hadir, kita akan ngebakso bareng. Taunya pas nyampe apa namanya bukan ngebakso gitu ya atau apa kan nanti orang jadi malah jadi ah, bohong nih gitu ya. Gimana caranya pakai kreatif hadir HS. Kita bedah produk apa namanya? Kita bedah produk yang menjadi solusi untuk anak-anak yang susah makan sayur misalnya gitu ya. Itu kan menarik tuh kalau buat ibu-ibu ya. Atau meraih penghasilan jutaan untuk emak-emak rumahan misalnya gitu ya. Itu juga bisa bahasa yang menarik ya. Ibu bisa lihat contoh-contoh undang-undangan HS ya. Banyak banget kok teman-teman yang punya kreativitas tingkat tinggi gitu ya, menghadirkan orang ke home sharing. Dari MDK, bagaimana cara menemukan target market yang tepat dengan produk-produk HNI? Seperti menggali kebutuhan agar kita tahu dia cocok. Iya, betul. Gimana caranya? Banyak ngobrol, Pak. Ya, Mas Dika banyak ngobrol. Ya, memang menarik ya bisnis network marketing itu adalah this is not just a business, but this is about relationship. Ya, jadi eh, mindset kita ya nggak harus poin duit, poin bonus enggak harus begitu juga ya. Kita bisa menargetkan saya pengen punya relasi yang banyak, saya pengen punya kenalan yang banyak ya, banyak ngobrol ya. Nanti kita sebutnya dengan fact finding ya. Kita akan menemukan fakta-fakta. Oh dia butuhnya produk ini, oh dia tuh butuhnya tuh begini, oh dia tuh butuhnya itu, siang ini butuhnya ini gitu ya. Dan buat pemula bagusnya fokus di produk Haini Herbal, skincare atau kebutuhan harian. Tergantung pasarnya gitu ya, tergantung pasarnya. Tapi memang kesini-sini memang hari ini HNI itu kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi hari ini memang lebih banyak menjual kebutuhan harian di HNI ya. Karena eh, akan lebih banyak orang yang sehat daripada orang yang sakit gitu. Tapi kita tidak menutup celah bahwa di HNI ada solusi juga buat yang sakit ya. Tapi kalau kita mau memulai bisnis, carilah orang yang sehat ya. Bisa kebutuhan harian skincare juga bisa kalau memang target pasarnya misalnya ibu-ibu atau remaja gitu ya. Itu cocok juga ya. Oke, oh masih ada ya. Oh panjang sekali ya ini Pak Wali. Ibu dulu Sepertinya mulai bisnis pada masa kuliah di mana secara finansial. Iya, bukan terbatas. Kita malah minus, Bu. Ya, kita nggak bisa jadi stokis dan sangat terbatas. Betul. Bagaimana tipsnya sebagai pelajar terbatas menyediakan produk? Mbak Khairunis, Ibu Mbak Khairunisa punya mentor kan, gitu ya? Punya mentor ya. Itu bagaimana cara menyediakan produk? Coba deh dekat nggak rumahnya sama rumah mentor? Ya, dekat nggak rumahnya sama stokis mentornya? Bisa ini nggak bisa apa namanya bisa bisa ngobrol gitu ya. Eh, Bu mentor, aku pengen aktif HN ini mau ini nih bisa nggak kalau aku bawa pagi produk kalau nggak laku aku balikin kalau laku aku bayar misalnya begitu ya. Silakan. Tapi artinya tidak jangan ini ya, jangan terpenjara juga. Ah, aku nggak punya modal. Gimana cara aku bisa menyediakan produk? Bisa mulai loh dari produk yang kita pakai. Misalnya Mbak Nisa pakai eh, pasta gigi gitu ya. Pakai pasta gigi. Bawa aja pasta gigi yang dipakai di kamar mandi kalau lagi kuliah gitu ya untuk nawarin. Bawa aja bungkus kopi, bawa aja botol MHS yang udah dibuka untuk menawarkan gitu untuk cerita. Nanti kalau dia mau beli, ya udah
Uangnya mana? Sini aku beliin di Alfamart terdekat. Artinya banyak 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 banget cara ya. Eh, jangan terpenjara dengan hal-hal yang tadi nggak ada modal atau nggak ada apa ya. Insya Allah banyak caranya. Afwan Bu Oni, cara follow up mitra yang pengen sukses tapi sering baper dan minder. Wah, ini nih yang saya bilang, pengen sukses tapi sering baper minder. Pengennya langsing tapi hobinya ngemil gitu kan, nggak nyambung ya. Berarti Ibu harus banyak kasih insight, kasih motivasi ya, kasih apa namanya, kasih inspirasi ya, bahwa sukses itu nggak bisa kalau banyak bapernya gitu ya. Orang-orang sukses itu orang-orang yang, mohon maaf, nggak tahu malu biasanya gitu. Gitu ya. Oke, sudah kayaknya Mungkin Pak. Jadi sudah 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 saya Bu. bacakan. Insya Allah. Sudah sudah panjang kali lebar. Insya Allah ya luar biasa. Semoga dapat insight-nya ya yang teman-teman ya apa yang dijelaskan ya dari materi pertama tadi ya. Jadi intinya eh, kita ambil poinnya bahwa untuk mendapatkan financial freedom yaitu tadi dengan yang paling simpel dengan dua cara itu mencari pekerjaan sampingan dan mulai start bisnis lah ya. Nah, dan itu bisa dimulai dan cocok banget dengan di HNI ya. Karena tadi HNI itu bisnis yang mudah dan murah ya. Mudah itu mudah dikerjakan di mana saja kita berada, kapan saja, dan juga murah di mana daftar dengan 10.000 pasti itu sangat tidak mengganggu keuangan kita ya insya Allah di mana ada lagi mentor yang bisa membimbing kita di mana dikala kita tidak apa betul-betul dari nol tidak tahu apa-apa insya Allah ada mentor yang akan membimbingnya semua itu ya. Oke baik terima kasih Bu Leoni ya yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa malam ini. Dan juga terima kasih juga pada para LED yang masih stay sampai saat ini dan juga teman-teman mitra HRI dimanapun berada. Bahkan tadi saya lihat ada yang dari Malaysia juga ya. Ini mungkin salah satu mitranya Bu Boni nih mungkin dari Malaysia nih ya. Luar biasa ya. Baik mungkin sudahin dulu sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di ngobras berikutnya. Oke, baik. Mari kita tutup agenda ngobras malam ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.